Sangat disayangkan kalau ada orang Islam yang pelit sama surga. Yang boleh masuk surga cuma golongannya doang, yang lain nggak masuk surga gitu. Bid'ah dikit-dikit neraka, bid'ah dikit-dikit neraka. Padahal banyak amalan-amalan yang bisa masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa berani mengatakan orang masuk neraka, sedangkan kalau dia yang dikatakan orang masuk neraka ini tiap hari wudunya bagus, sempurna, kemudian tiap hari dia baca doa setelah wudu ini. Apa berani dia menantang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi bi'ulumina bi'ulumikum bi'ulum sirris salihin fid dharain amin. An qala wa an syekhina Muhammad al-Ihmari mutawassilatan li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang terakhir dari bab wudu di dalam kitab Bulughul Maram ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang pun dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Fayusbighu wudu'ah, jadi wudunya sempurna dengan wudu yang paling baik, sunnah-sunnahnya dijalanin. Kalau sunnah dijalanin apalagi fardunya, sunnah-sunnahnya sudah dijalanin semua. Kemudian setelah selesai dia membaca doa. Doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca doa ini. Apa kata Rasul? Illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang selesai wudunya sempurna, wudunya bagus, kemudian dia baca doa ini, pintu sorga yang 8 semuanya dibukain buat dia. Yadkhulu min ayyi syaa, dia boleh masuk dari mana aja. Jadi bukan cuma dibukain doang. Kalau dibukain nggak boleh masuk kan ngenes ya, sengsara. Dibukain doang nggak boleh masuk. Ini udah dibukain, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala yadkhulu min ayyi syaa, masuk dari mana aja terserah. Jadi nikmat banget. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sangat disayangkan kalau ada orang Islam yang pelit sama surga. Iya kan, sangat disayangkan. Yang boleh masuk surga cuma golongannya doang, yang lain nggak masuk surga gitu. Bid'ah dikit-dikit neraka, bid'ah dikit-dikit neraka. Padahal banyak amalan-amalan yang bisa masukin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa berani mengatakan orang masuk neraka, sedangkan kalau dia yang dikatakan orang masuk neraka ini tiap hari wudunya bagus, sempurna, kemudian tiap hari dia baca doa setelah wudu ini. Apa berani dia menantang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini doa setelah wudu yang wurud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim, yang ngeluarin riwayat Imam Muslim. Wa Tirmidzi, begitu juga di dalam Sahih Imam Tirmidzi. Tetapi dalam Sahih Imam Tirmidzi di sini katakan wazada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambahin lagi sama Imam Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya beda. Kalau yang diriwayatin sama Imam Muslim cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma sampai situ doang. Tapi kalau riwayatnya Imam Tirmidzi ditambahin Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kata para ulama ini digabungin. Para ulama fikih menggabungkan satu kesatuan menjadi secara keseluruhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meriwayatkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Karena Allah yang mengatakan, Allah yang bilang dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta sama orang-orang yang senantiasa bersuci. Taubat itu adalah suci juga, taubat bersuci. Tetapi taubat mensucikan hati kita. Sedangkan bersuci dengan wudu, bersuci dengan mandi, bersuci dengan tayamum itu adalah mensucikan tubuh kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dua-duanya orang yang senantiasa membersihkan dirinya zahiran wa batinah, zahirnya dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, ataupun batinnya dengan bertaubat kepada Allah atas semua dosa-dosa yang dijalankan, yang pernah dilakukan, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi nggak bisa tuh orang-orang sembarangan bilang, ya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sembarangan bilang neraka ke kita, padahal kalau kita senantiasa menjalani apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata pintu surga banyak, tinggal kita pilih mau masuk dari yang mana. Wudunya bagus, baca doa, masuk surga, tinggal pilih. Banyak. Ini yang kita bahas saat ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutin. Kita masuk pada bab baru, yaitu babul mashi alal khuffain. Bab mengusap sepatu. Bab mengusap sepatu. Di sini yang berikutnya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma zahiratain famahsaha 'alaihima muttafaq alaih. Hadis yang pertama dari bab mashu 'alal khuffain, bab mengusap sepatu. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah? Qal kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasa 'alaihima muttafaq alaih. Jadi kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, beliau cerita, aku lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Ini diriwayatkan kata para ulama, kata ahli hadis ketika mensyarahkan, menjelaskan hadis ini, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Tepatnya lagi sholat subuh, lagi mau sholat subuh. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, ini Sayyidina Mughirah bin Syu'bah mau nyopotin sepatunya Rasul. Khuf ini adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit, menutupi mata kaki. Jadi mata kakinya ketutupan, otomatis kalau ketutupan adanya di atas mata kaki, itu namanya khuf. Tapi ada lagi di atasnya khuf namanya jurmuk. Jurmuk itu adalah sepatu yang nutupin khuf. Jadi kalau kata orang sekarang apa ya, sepatu apa tuh yang tinggi begitu? Bot, sepatu bot. Nah, sepatu bot yang lebih tinggi lagi, tapi dia terbuat juga dari kulit. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW itu makainya tuh sepatu khuf ini, maaf, dulu anak ingat ada Ustadz Muzakir. Nah, kalau saya pasti ingat Ustadz Muzakir itu waktu bertamu ke sini itu beliau pakai khuf. Jadi modelnya bentuknya kayak kaos kaki, Jadi memang dipakainya di dalam. Khuf ini daleman, luarannya lagi ada namanya jurmuk. Ada namanya jurmuk, ya sepatu juga. Tapi khuf bisa juga dipakai luaran. Jadi maksudnya sepatunya tuh bukan sepatu yang keras banget gitu. Sepatu dari kulit tapi bentuknya kayak kaos kaki. Dilapisi lagi namanya jurmuk. Nah, ini masah alal khufain. Kalau khufnya aja boleh, apalagi jurmuk, tentu lebih boleh. Karena lebih memenuhi syarat. Kata beliau tadi, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, balik lagi. Ini Rasulullah SAW lagi bersama beliau. Tempatnya tadi di perang Tabuk, waktunya sholat subuh. Ketika Rasulullah SAW wudu, fa'ahwaitu li anzi'a khuffai. Kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, aneh mau ngelepasin sepatunya Rasul, khufnya Rasul. Ketika beliau mau ngelepasin, diriwayatin katanya Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, kan Rasul kalau wudu kan dituangin begitu ya, dituangin tuh. Nah, ketika Sayyidina Mughirah bin Syu'bah mau nyopotin sepatunya Rasul, beliau duduk. Begitu duduk,
Apa kata Rasulullah SAW? Faqala da'huma, biarin aja, jangan dicopotin. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, aku memasukkannya, memakainya itu khuf, masukin ke kakiku itu dalam keadaan suci, dua kakiku. Maksudnya Rasulullah SAW punya wudu, baru make khuf, baru make khuf. Nah, ini juga dalam hadis ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bisa ambil iktibar, kita bisa ambil pelajaran. Ternyata menghormati guru itu bagian daripada ajarannya Rasulullah SAW. Itu kalau ada orang-orang Islam yang sensi gitu, lihat orang salaman, nunduk, dibilang syirik, nyembah, ini kayaknya baca hadisnya kurang jauh gitu, mainnya kurang jauh. Ini Sayyidina Mughirah bin Syu'bah bukan lagi sekedar cium tangan, nunduk untuk membukakan sepatunya Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bilang, oh itu kan buat Rasul khusus spesial, nanti dulu ada kaidah fikih. Al-ibrah la bi khususis sabab wa innama bi umumil lafaz. Satu pelajaran, satu ilmu itu enggak khusus dengan sebabnya apa. Oh ini sebabnya karena Rasul, enggak. Tapi umum untuk semua dengan lafaz yang umum. Artinya Rasul ngasih contoh begini emang buat kita semua. Udah seharusnya santri ngelayanin guru, sendalnya dibawain. Bahkan ini sendalnya dicopotin, nggak nyopotin sendiri Rasulullah SAW. Sepatunya dicopotin sama Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Baru mau, dalam kasus ini baru mau. Tetapi kan kalau tidak dalam kasus ini nyatanya berarti Rasulullah SAW dicopotin bahkan sepatunya. Jadi nggak bisa orang ini, emang sekarang orang-orang ini ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama mereka, terlalu terus sensi gitu, ngelihat orang dilayani terlalu sensi. Apa itu pakai baju dipakein katanya, pakai apa sepatu disiapin sendalnya. Ini yang dicontohkan oleh Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contohin nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, cium tangan nggak boleh, padahal hadisnya jelas. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda satu waktu menceritakan bagaimana sifat tangannya Rasulullah. Kata beliau, aku tidak pernah memegang tangan yang lebih lembut daripada tangan Rasul, dan tidak pernah mencium tangan yang lebih wangi daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau nyium tangan itu syirik, Sayyidina Anas kira-kira ngapain? Nyium dari jauh gitu, begitu doang kan nggak mungkin. Terus megang tangannya Rasul ngapain? Cuma dipegang-pegang doang, nggak mungkin. Ini merasa paling ahli hadis, tetapi ternyata baca hadisnya kurang jauh. Lagi-lagi Albani. Padahal Albani lahir belakangan, jauh sebelum ulama-ulama. Imam Bukhari belum, jauh. Albani baru lahir tahun 1000-an. Ulama-ulama belakang, lagi-lagi Albani. Ini buat pelajaran kita semua. Jadi ya kalau emang nggak suka ngehormatin orang nggak apa-apa. Kita kan suka ngehormatin guru kita, jangan usik-usik kita. Jadi ini masalah alal hufain. Nah di sini madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dari hadis ini mengeluarkan syarat-syarat di dalam masah alal hufain, hukum fikihnya. Di antaranya yang pertama, kalau mau membasuh atau mengusap daripada sepatu yang terbuat dari kulit tadi, yang pertama syaratnya sepatu itu terbuat dari kulit, satu. Kedua, sepatu itu yang terbuat dari kulit harus menutupi mata kaki. Yang ketiga, sepatu yang terbuat dari kulit ini dipakai harus dalam kondisi suci. Orangnya suci, sepatunya juga suci. Ini dari hadis yang pertama ini. Kita belum masuk cara ngusapnya, belum. Baru hadis pertama, syarat daripada masah alal khufain, syarat mengusap sepatu yang terbuat dari kulit. Kemudian dilanjutkan di sini, walil arba'ati anhu illan Nasa'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Yang selanjutnya dikatakan walil arba'ah dari Imam Arba'ah, ini Imam Arba'ahnya hadis, kecuali Nasai, ilan Nasai, kecuali Imam Nasai. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya khuf. Tetapi dikatakan wa fi isnadihi dha'fun. Dalam sanadnya ada dhaif. Ini perlu kita jelasin ulang, perlu kita
pertegas ulang bahwa hadis itu nggak ada yang dhaif sebetulnya. Yang dhaif itu adalah sanadnya. Orang-orang yang menjadi mata rantai hadisnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bikin dhaif. Hadisnya memang nggak ada dhaif. Kalau memang itu perkataannya Rasul, semua perkataannya Rasul dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak ada yang dhaif. Tetapi yang ada adalah isnadnya, sanadnya, orang-orangnya. Makanya ada rijalul sahih, ada rijalul hasan, ada rijalul dhaif. Ada orang-orang sahabat yang masuk dalam kategori sahih. Syaratnya thiqal. Hafalannya harus benar-benar 100%. Bukan lagi 90, nggak bisa, 90% nggak bisa. Lupa satu kata aja itu masuk hasan. Apalagi kalau sampai lupa lebih dari satu kata. Kita kayaknya kalau jadi sahabat nggak ada yang sahih hadis nanti. Jadi hadis yang kedua ini hadis yang kedua tata cara masah alal khufain ini dikatakan isnadnya ada dhaif. Isnadnya ada dhaif, sanadnya ada dhaif. Hadisnya enggak. Sanadnya ada dhaif. Orang yang riwayatin ada dhaif. Kemudian di sini dilanjutkan wa an aliyin karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Jadi dulu jauh sebelum Islam sampai kepada kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib udah jawab duluan. Buat ente-ente orang yang suka pakai logika, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau saja agama selalu menggunakan logika, bukan nggak boleh pakai logika. Boleh tapi tidak boleh dikedepankan. Pasti yang diusap ketika mengusap sepatu adalah bagian bawahnya, bukan atasnya. Kenapa? Karena bagian bawah yang dipakai nginjek. Yang kena kotoran pasti bagian bawah. Tetapi apa kata Sayyidina Ali? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi.